Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami, kembali kepadamu ya Allah pemilik hidup kami ya Tuhan. Di pagi indah ini, hamba-Mu sebelum membagikan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajari kami, datang rapi berkati kami, supaya kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu serahkan hidup Hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, supaya hamba-Mu diberkati banyak orang melalui pendengaran, melalui nonton video hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami siap mau mendengarkan. Dalam nama-Mu kami dapat memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan yang akan kami belajar yaitu terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Bapak Ibu saudara terkasih, saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu saudara terkasih mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Judul firman Tuhan, mengikut Yesus. Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rupa mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, namun pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah ya pembacaan firman Tuhan. Menjadi renungan firman Tuhan, menjadi tema, menjadi topik kita yang akan kita mendengarkan, yaitu mengikut Yesus, keputusan yang terbaik. Mengikut Yesus, keputusan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara terkasih, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Injil Lukas ini menceritakan bagaimana Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara terkasih, menceritakan bagaimana murid-murid dan Yesus perjalanan ke Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pelajari 3 hal penting yang kita akan belajar Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu sudah sangat terkasih. Pertama, tidak memikirkan kesenangan dunia. Bapak Ibu sudah kasih, tidak memikirkan kesenangan dunia. Bapak Ibu sudah kasih, kita bisa melihat dari ayat 57 sampai dengan 58 di sana dikatakan sangat jelas Bapak Ibu sudah kasih. Ketika salah seorang muridnya menyatakan bahwa dia akan mengikut Yesus. Seorang murid ini dia mau mengikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Itu pengakuan atau salah satu murid Tuhan Yesus yang mengaku bahwa aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Maka saudara-saudara yang terkasih, maka Yesus menyatakan bahwa dia tidak memiliki rumah. Dia tidak memiliki rumah. Mengikut Yesus bukan berarti Bapak Ibu saudara yang terkasih hidup berkelimpahan secara fisik. Mengikut Yesus bukan berarti hidup berkelimpahan secara fisik Bapak Ibu saudara yang terkasih.
kita melihat yang kedua di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Mengutamakan Yesus di atas segalanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bisa melihat juga dalam ayat 59 sampai 60 Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika seorang muridnya ingin merawat ayahnya dahulu, mengikut Yesus, dia mengutamakan biarlah orang mati. Dan seorang murid ini dia mengutamakan ayahnya yang meninggal. Tetapi Yesus mengatakan orang mati menguburkan dengan orang mati. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, seorang murid sebenarnya ayahnya tidak meninggal, tetapi masih hidup, tetapi dia mau pulang dari ikut Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tahu dan Yesus mengatakan orang mati menguburkan orang mati. Mati secara rohani, bukan mati secara jasmani, mati secara rohani Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu Saudara, padahal ayahnya tidak mati Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara mengutamakan Yesus di atas segalanya Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika seorang murid ini ingin merawat ayahnya dahulu sebelum mengikut Yesus, dia mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kata mati yang digunakan Yesus mengutamakan kematian rohani. Kata Yesus mengutamakan kematian, kata Yesus diutamakan adalah mati secara rohani Bapak Ibu Saudara terkasih. Artinya Yesus menginginkan para pengikutnya untuk mengutamakan Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih di atas segalanya. Kalau yang ketiga Bapak Ibu, jangan menoleh ke belakang Bapak Ibu Saudara terkasih. Belakang ayat 61 sampai dengan 62 di sana sangat jelas. Ketika mengikut Yesus, jangan lagi memiliki hati yang bercabang, misalnya hati yang, kalau mengikut Yesus jangan memiliki hati yang bercabang Bapak Ibu Saudara terkasih. Misalnya masih melihat kesuksesan yang telah kita raih, kesuksesan yang kita telah raih Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita harus terus melihat ke depan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dewasa rohani, ingatlah bahwa mengikut Yesus merupakan karunia Tuhan. Maka marilah kita terus mengikut Dia. Apapun yang terjadi sampai kelak kita memperoleh hidup dari Allah Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka itu mari kita terus mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak seenaknya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita mengikut Yesus banyak tantangan, duka, suka duka, silih berganti akan menghadapi kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan di bagi hari ini yaitu jangan menoleh ke belakang Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 62 ini terletak dalam kisah Yesus yang sudah mengarahkan Bapak Ibu Saudara terkasih, yang sudah mengarahkan diri kepada Yerusalem, diri ke Yerusalem Bapak Ibu Saudara terkasih, tempat penderitaan dan penganiayaan. Ya, kemungkinan besar murid-murid di sini merujuk pada sekumpulan orang banyak yang mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara kasih. Dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bapak Ibu Saudara kasih, rasanya kita perlu tahu terlebih dahulu soal orang ketiga yang berbicara. Ini kalau diperhatikan firman Tuhan atau diperhatikan formasi dari kalimat-kalimat orang ketiga ini, sebenarnya Bapak Ibu di sini adalah tiga orang pendapat. Pertama, aku akan mengikut Engkau, tetapi izinkan aku pamitan ke keluarga dulu. Kedua juga, izinkanlah aku menguburkan ayahku. Dan ketiga juga, Bapak Ibu Saudara kasih, tiga orang ini yang akan kita merenungkan di pagi hari ini. Sama dengan formasi kalimat-kalimat dari orang-orang ketiga ini
atau orang-orang kedua ini pertanyaan atau acukan untuk ikut Yesus. Yang kedua, ikut Yesus. Yang kedua, izinkan untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu, lalu menjawab Yesus juga sama. Jangan menoleh ke belakang. Seorang petani yang mau membajak harus senantiasa melihat ke depan. Kalau ia ingin membajak mengikut alur yang lurus. Dalam hal ini bukan berarti Yesus tidak mengizinkan orang tersebut pamitan terhadap keluarganya, tetapi ia mau mengajarkan bahwa kalau mengikut Yesus tidak harus menoleh ke belakang. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, kehidupan yang lama haruslah ditinggalkan Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kita harus memiliki kehidupan yang baru. Contohnya Bapak Ibu Saudara kasih, kita mau tinggalkan kehidupan yang lama, kesuksesan, yang kesenangan duniawi membuat kita melupakan Tuhan. Itulah kita harus melupakan, buang, dan kita harus menerima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Kalau jika kita menerima Tuhan Yesus, kita harus memegang kuat erat di dalam Tuhan. Maka semua yang kita inginkan, semua yang kita impikan, Tuhan akan menyatakan Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau jika kita menerima Tuhan Yesus, keluarga kita pun dalam kehidupan kita bahagia Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus, kita memiliki keduniawian, kita akan banyak yang akan kita mengalami suka duka. Bahkan kita mengikut Yesus pun mengalami suka duka, tetapi Tuhan selalu menolong kita Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam hal ini bukan berarti Yesus tidak mengizinkan orang tersebut pamitan terhadap keluarganya, tetapi ia mau tidak harus menoleh ke belakang Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya kehidupan yang lama haruslah ditinggalkan. Pada saat kita sudah berkomitmen mengikut Yesus, maka kita tidak lagi melihat ke belakang seperti kekekalan kita dahulu atau kesuksesan kita, atau kita jangan lagi membanding-bandingkan hidup masa lalu dengan masa sekarang Bapak Ibu. Kita mungkin mengatakan seperti ini, dahulu sebelum saya mengikut Yesus, hidup saya enak-enaknya saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup saya enak-enak saja, tetapi kenapa sekarang banyak masalah? Ingat, bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan harus hidup di padang gurun, sehingga mereka mengatakan bahwa hidup di Mesir lebih enak. Padahal di sana juga mereka menderita, dianiaya, dibudak dari Mesir, orang-orang Mesir Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi mereka keluar, Musa membawa keluar mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan mereka dikatakan lebih enak di Mesir Bapak Ibu Saudara kasih. Senak apapun itu, mereka tetap menjadi budak dari orang-orang Mesir. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita berkata, hidupku yang dulu lebih enak Bapak Ibu Saudara kasih, tetapi tetap kita berbudak. Walaupun kita sudah melewati kebahagiaan yang kita miliki, itu pun tetap kita budak Bapak Ibu Saudara kasih. Jikalau kita dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itulah kita akan dibahagiakan melalui firman, melalui Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kata tetapi jelas adalah sebuah pengontrasan sekaligus konfrontasi Bapak Ibu Saudara terkasih terhadap berminatan orang ketiga tersebut. Jawaban Yesus ini adalah sebuah peringatan yang keras
Mungkin kita lebih paham keluarga kita juga mengingat bahwa bangsa Israel pernah menoleh ke belakang setelah mereka mengalami keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita melihat dalam Keluaran 16 ayat 3 di sana dikatakan, istri Lot juga melihat ke belakang setelah Lot keluar dari Sodom Gomora, Bapak Ibu Saudara kasih. Istri Lot dengan Lot, mereka keluar dari Sodom Gomora, dia melihat ke belakang, dia menjadi karat. Bapak Ibu Saudara kasih, Sodom Gomora. Kejadian 19:26 juga, dan melihat ke belakang dalam kisah-kisah itu menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Allah sebagai pribadi yang berkuasa dan memelihara hidup kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak percaya Allah, maka Allah musisat terjadi dalam hidupnya. Istri Lot juga tidak percaya Lot dan tidak percaya Allah, maka dia melihat ke belakang menjadi batu karang, Bapak Ibu Saudara terkasih. Memelihara hidup kita, mereka melihat ke belakang dalam kisah-kisah itu berarti melihat hidup senyaman pencapaian yang telah mereka miliki, karena istri Lot melihat ke belakang karena senyaman di sana, atau mereka apa yang mereka bercapai, yang mereka miliki di sana, maka dia melihat ke belakang, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu sudah saksikan melalui firman Tuhan ini, diajak kita Tuhan, diajak kita untuk sadar bahwa apapun yang kita di kesenangan dunia yang kita miliki, jangan melihat ke belakang Bapak Ibu, tetapi kita harus melihat pandang ke depan. Harus kita percaya Tuhan, harus kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, jangan menoleh ke belakang, jangan memberikan fokus kepada hal-hal dulu menjadi perhatian utama kita. Fokuslah pada apa yang Allah inginkan dan kehendaki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu dalam Kolose pasal 5 ayat 18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, itulah dikehendaki Allah. Allah kehendaki adalah mengucap syukur. Allah kehendaki adalah kita mengikuti rencana Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Itulah Allah menghendaki, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka untuk mengerjakan, menjalani hidup dunia ini, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kehendak Tuhan kita harus mengikuti, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita harus terus percaya kepada Tuhan, terus datang kepada firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita harus terus melihat ke depan, jangan kita melihat ke belakang, Bapak Ibu Saudara kasih. Mengalami proses untuk menjadi dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita mau mendewasakan rohani melalui proses. Maka itu kita harus terus dalam proses itu, kita terus percaya kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Ingatlah bahwa mengikut Yesus merupakan karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Mengikut Yesus merupakan karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka marilah kita terus mengikut Yesus, marilah kita terus mengikut Dia, marilah kita terus percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Apapun yang terjadi sampai kelak, kita memperoleh hidup dari Allah. Apapun yang terjadi, kita harus memperoleh hadir Allah, Bapak Ibu. Mengikut Yesus merupakan karunia Tuhan. Mengikut Yesus merupakan karunia Tuhan. Maka itu marilah kita terus-menerus mengikut Dia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita datang kepada Tuhan, kita memohon. Jika kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus bangkit. Kalau kita jauh dari Tuhan, mari kita mendekat datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Itulah yang Tuhan mau, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita jangan tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Maka selalu kita bersyukur, selalu kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan diajak kita
terus mengutamakan Yesus, mengikut Yesus. Kita mengikut Yesus tidak ada. Kita walaupun kita mengikut Yesus susah duka, tetap kita akan menghadapi, tetapi Tuhan selalu menopang kita, memegang kita tangan kita, dan kita menjalani hidup kita dengan Tuhan. Pasti kita akan menang dalam Kristus Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia untuk memegang kita, Tuhan yang setia menolong kita, Tuhan yang setia bersama kita sampai akhir hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami pelajari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Sebagaimana mengikut Yesus, kami sungguh bersyukur. Kami mau mengikut Engkau ya Tuhan. Tetapi kami manusia banyak memikirkan mengikut Engkau. Kadangkala kami mengikut tetapi kami lari dari Engkau. Tuhan, tangkaplah kami, ajari kami, dan kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengikut sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau layak menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Firman-Mu ini sangat menghibur kita dan menasihati hati, mendorong kita. Maka itu kami sungguh memohon Tuhan, ajari kami untuk kami selalu mengucap syukur, selalu datang kepadamu dan menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami sungguh bersyukur firman-Mu ini. Amin. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam kasih dari Etang.